Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, in this opportunity, I'm going to explain gas law. In particular, will be Boyle's law atau hukum Boyle. In the last couple meetings, I gave you a worksheet, and then one of the question is posted here. So this picture is represented the relationship between volume and pressure of gas that can be explained according to Boyle's law. However, I just realized that this picture may have a potential to be misinterpreted. That's why I provided here another picture that suits you better to explain Gauss' law, which is Boyle's law. Jadi gambar ini pada dasarnya juga bisa dijelaskan dengan hukum Boyle, di mana di sini menjelaskan antara hubungan volume dan tekanan. Hanya saja saya kemudian baru menyadari bahwa bisa jadi gambar ini menimbulkan kesalahan persepsi dari Anda. Apa kesalahan persepsi yang mungkin? I will explain it later. Karena itu, saya kemudian memberikan gambar yang lain yang lebih mudah Anda interpretasi untuk menjelaskan hubungan antara volume dan tekanan, atau yang biasa dikenal dengan hukum Boyle. I'm not saying that the previous picture is wrong. I just say that it may exhibit a misinterpretation. That's why I provide this picture, the current picture that you see on the screen. Jadi saya tidak mengatakan bahwa gambar sebelumnya itu keliru atau tidak bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan volume dan tekanan. Hanya saja, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja Anda salah pahami atau timbul kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya nanti kita akan jelaskan belakangan. Okay, let's focus on this picture first. Jadi mari kita fokus pada gambar ini. Okay, have a look. And then try to relate between volume and pressure. You can see from the first figure and the second figure. In the first figure, from the left side, 0.5 atm, and then in the right side, 1 atm, and then the volume you can see from the picture. Okay, before we explain this about Boyle's law, let's talk about, before we answer this question, let's talk about Boyle's law first, or the relationship between volume and pressure of gas. So let's see two circumstances here. Coba lihat dua gambar di sini ya. Let's start with the balloon picture. Mari kita mulai dengan gambar balloon. This is exactly a balloon weather. What is balloon weather? It's balloon equipped with meteorological apparatus which is sent into atmosphere to provide information about the weather. Jadi ini biasa disebut dengan balon cuaca ya, balon cuaca. Jadi balon itu dilengkapi dengan suatu peralatan meteorologi, kemudian dilepaskan ke udara, di mana dari alat itu kemudian dia bisa memberikan informasi tentang cuaca. But we are not going to discuss about how the balloon weather works, because in this opportunity we will discuss about how the volume and the pressure can be explained from this phenomenon. Jadi kita tidak akan membahas tentang seperti apa bekerjanya tadi peralatan meteorologi tadi, tapi kita akan membahas bagaimana hubungan antara volume dan tekanan yang ditunjukkan oleh fenomena ini. So from the picture, you can see that as the weather balloon expands, it expands to maintain equal pressure inside and outside of the balloon. Jadi semakin tinggi balonnya itu naik, maka volume balonnya akan semakin membesar atau balonnya akan semakin mengembang. Why this happen? Because of decreased atmospheric pressure, the pressure of the gas within the balloon decreases as the balloon expands and the volume of the balloon increases.
Jadi tadi seperti yang sudah kita katakan bahwa semakin naik, semakin tinggi ke udara itu semakin membesar. Karena apa? Dia itu mempertahankan tekanan dalam dan tekanan luar. Tekanan dalamnya dari mana? Ya dari molekul-molekul gas yang ada dalam balon. Sedangkan tekanan luarnya adalah tekanan atmosfer di udara. Nah, semakin tinggi, ternyata tekanan atmosfer itu semakin rendah. Nah, karena tekanan atmosfer semakin rendah atau dalam hal ini adalah tekanan luarnya outside pressure, maka untuk mempertahankan keseimbangan tekanan dalam dan tekanan luar, maka balonnya menjadi mengembang, volumenya menjadi mengembang. Ya, karena tadi tekanan luarnya berkurang sehingga tekanan dalamnya menyebabkan lebih besar dalam hal ini, sehingga untuk setimbang balonnya menjadi membesar. Until the pressure inside the balloon then become equal, sampai kemudian tekanannya seimbang lagi. Demikian seterusnya, semakin tinggi semakin besar. Eventually the balloon expands so much that it bursts, sampai akhirnya balonnya mengembangnya sudah tidak melebihi kapasitasnya sehingga kemudian meletus. Okay, that's the phenomenon can be explained by the relationship between volume and pressure. Okay, the second picture, let's see this aquarium. So if you ever jump into deep water in a pool or lake, you have felt an increase in pressure below the surface of water. Jadi kalau Anda pernah terjun ke air ya, entah itu di air yang dalam ya, entah itu kolam atau mungkin danau ya, ataupun mata air yang lainnya, Anda kan bisa merasakan ya, atau mungkin menyelam di laut ya, semakin dalam itu tekanannya semakin besar kan, ya. Seperti kalau Anda menyelam, itu kan semakin dalam itu semakin berat ya, semakin tekanan di telinga dan sebagainya itu semakin berat. Mengapa demikian? That can be explained by the relationship between volume and pressure as well. Itu juga bisa dijelaskan dengan hubungan volume dan tekanan atau hukum Boyle. So, look at the picture. So, bubbles in a deep fish tank experience the same phenomenon then with the balloon that we talked the first. So as a bubble rises, the pressure on it decreases, since there is not as much water pressing down on it. So the size of bubble therefore increases as it rises. Jadi gelembung-gelembung air pada gambar itu dari dasar itu menuju ke permukaan, itu semakin dekat ke permukaan, gelembungnya itu semakin membesar. Mengapa demikian? Ya karena semakin ke atas itu tekanan airnya juga semakin berkurang sehingga gelembungnya semakin membesar, sama dengan fenomena balon cuaca tadi. Okay, that's the two daily phenomena that can be explained with Boyle's law. Jadi tadi contoh dua fenomena kehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dijelaskan dengan hukum Boyle. Okay, let's talk about hukum Boyle. Mari kita bahas tentang hukum Boyle. So the one characteristic property of gas is its compressibility. What is compressibility? Its ability to be squeezed into a smaller volume by the application of pressure. Jadi salah satu sifat gas itu adalah dapat dikompres atau compressibility, atau dapat ditekan. Kira-kira mungkin itu ya bahasa yang lebih sederhana. Yaitu kalau kita tekan maka volumenya akan semakin mengecil. That's one of the characteristic of gas. So who is the one that studied the quantitative aspect of volume and pressure relationship? Jadi yang pertama kali mempelajari hubungan antara volume dan tekanan gas itu adalah Robert Boyle in 1661. Ya, about tahun 1661 sekitar itulah. So you can see the picture.
Jadi di gambar sebelah kanan itu adalah tabung di mana Robert Boyle melakukan eksperimen. So, let's see the left figure first. Lihat di gambar yang paling kiri. Nah, di situ yang ada tulisannya di situ normal pressure. Jadi di tekanan awal. Jadi apa namanya? He poured mercury into the open end of a G-shaped tube, and the volume of the enclosed gas decreased. Jadi ketika dia menuangkan merkuri, yang pertama di situ berapa dia tuangkan? 760 mm ya, 760 mm Hg ya. Karena itulah Anda sering mendengar tekanan 1 atm sama dengan 760 mm Hg ya. Milimeter Hg ya asalnya ya dari percobaan ini dia menggunakan merkuri. Berapa milimeter, makanya tadi milimeter Hg, milimeternya merkuri ya, dari sinilah asal ceritanya satuan milimeter Hg. Nah, di gambar sebelah kiri itu jumlah merkurinya katakan 760 mm Hg. Sehingga volume gas, karena di yang ujung yang paling tinggi itu adalah terbuka, sedangkan ujung yang bawah situ yang gambarnya agak merah-merah itu tertutup. Nah, itu ketika dimasukkan ternyata volume di situ adalah katakan 100 ml. Kemudian ketika Boyle menambahkan merkuri 2 kali lipat, ternyata volumenya menjadi menurun 2 kali lipat menjadi 50 ml. Demikian seterusnya. So the volume of the enclosed gas decreased with the increasing of the pressure of the gas. Or we can say that each addition of mercury increase the pressure on the gas, decreasing its volume. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak merkuri atau raksa yang dimasukkan, maka volumenya semakin mengecil. Nah, kemudian lahirlah kemudian yang namanya hukum Boyle. So what is Boyle's law? The volume of a sample gas at a given temperature varies inversely with the applied pressure. Jadi volume gas pada temperatur tertentu itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Okay, let's go back to the question in your worksheet. Nah, sekarang mari kita bahas pertanyaan pada worksheet Anda. Nah, ini ada gambar seperti yang saya sudah tampilkan sebelumnya. Seandainya gas pada gambar A dan B adalah sama, deskripsikan perbandingan volume dan tekanan pada gambar A dan B. Oke. Seandainya gas pada gambar A dan B adalah berbeda, deskripsikan perbandingan volume dan tekanan pada gambar A dan B. Kemudian rumuskanlah hubungan matematis tekanan dan volume gas berdasarkan fenomena di atas. Oke. Look at the picture carefully. We can see from the picture that when the pressure applied is 1 atm, the volume is 0.7 liter. And then when the pressure is decreased to be 0.5 atm, the volume increased twice as well to be 1.4 liters. So if we calculate the P1, V1, and then for the left figure, and then the right figure P2, V2, jadi kalau kita hitung hubungannya, atau kita lihat hubungannya, jadi tadi ketika volumenya adalah, ketika tekanannya 1 atm, ternyata volumenya 0,7 liter. Ketika tekanannya dikurangi separuhnya, volumenya juga meningkat separuhnya menjadi 2 kali lipatnya. Jadi 1,4 liter. Nah, kalau kita lihat hubungan matematisnya, kalau kita kalikan tadi 0,5 dan 1,4, yaitu hasilnya 0,7. Yang di sebelah kanan 1 kali 0,7 juga 0,7. Jadi P1 V1 0,7, P2 V2 0,2. Kalau kita anggap P1-nya dan V1-nya adalah gambar kiri dan P2 V2-nya adalah gambar kanan. Ini diperkuat dengan tabel di samping kanan itu adalah hasil percobaannya Boyle ya. Jadi kita lihat di situ tekanannya 0,25, volumenya 2,81. Ternyata P kali V-nya hasilnya 0,7. Tekanannya 0,5, volumenya 1,4. PV-nya juga 0,7.
Dan seterusnya, tekanannya 5, volumenya 0,1394. Ternyata PV-nya juga 0,697 ya, kurang lebih sama ya, kurang lebih 0,7 ketika dibulatkan. Sehingga dianggap bahwa PV pada temperatur yang konstan itu adalah nilainya konstan ya. Jadi PV itu adalah konstan pada temperatur tertentu. Dalam hal ini adalah pada temperatur 0 derajat Celcius untuk pada percobaan tersebut. Sehingga dari sini kemudian dirumuskanlah hubungan matematis dari hukum Boyle, yaitu P1V1 sama dengan P2V2. Oke, ini adalah grafiknya. Jadi kalau digambarkan dalam grafik pressure dan volume, jadi grafiknya itu adalah agak parabol terbaliknya, ya, melandai seperti itu ya. Tapi kalau di sumbu X-nya adalah C per volume, itu menjadi lurus naik ke atas ya. Itu gambaran kalau digambarkan dalam hubungan koordinatnya antara pressure dan volume. Okay, as we discussed in the previous one, in the first talk, that when you jump into the water or when you diving, you can experience that the deeper you go, the higher the pressure that you experience. Jadi kalau Anda pernah menyelam dalam air, entah itu di laut atau di air tawar, itu semakin dalam Anda menyelam, itu semakin kuat tekanannya ya, sepertinya telinga Anda mau pecah dan sebagainya. Karena apa? Karena ternyata semakin dalam tekanannya semakin besar. Dari mana? Ya ini, dari air di sekitar kita, seperti penyelamin air di sekitarnya kan semakin berat. Sehingga tekanan yang dihasilkan juga semakin berat. So, for every 10 minute dip, jadi setiap bertambah 10 meter, a diver experiences approximately 1 additional atmosphere of pressure due to the weight of surrounding water. Jadi, dengan semakin dalam 10 meter Anda menyelam, itu seperti bertambah tekanannya 1 atm. Ya, kita lihat itu ya. Karena apa? Karena air di sekitarnya juga semakin berat. Ya. Okay, let's go back to the picture that you did in the worksheet. What is the potential misinterpretation that you may experience? Jadi apa sih kemungkinan salah interpretasi yang bisa Anda alami? Nah, di sini saya baru menyadari setelah saya lihat-lihat, aduh, ini bisa jadi mahasiswanya salah paham. Karena apa? Kita sudah sering menggunakan bola-bola ini untuk merepresentasikan molekul gas atau molekul ya, entah atau partikel lah, seperti itu, katakan partikel, entah itu atom atau dan sebagainya ya. Tapi dalam hal ini karena kita membahas tentang gas, maka itu adalah molekul gas. Nah, kalau kita lihat itu seperti hubungannya nanti akan dibahas dengan hukum Avogadro. Nanti video tentang hukum Avogadro akan saya posting berikutnya. Tetapi ini kok, kalau ini hukum Avogadro, mestinya kan yang B itu jumlah molekulnya lebih besar. Mestinya volumenya lebih besar dong. Jumlah molekulnya lebih banyak. Mestinya volumenya lebih besar dong. Demikian pula yang A. Yang A itu jumlah molekulnya lebih kecil. Mestinya volumenya lebih kecil dong. But the picture demonstrate that A have a bigger volume than B. Kok bisa ya volumenya yang A lebih besar dari B? Sementara ini katanya gambar hubungan volume dan tekanan pada temperatur konstan atau hukum Boyle. Kalau jumlah molekulnya kan berarti hukum Avogadro. Nah, ternyata gambar ini memang tetap hukum Boyle. Nah, apa penjelasannya? Ternyata bola-bola ini itu tidak merepresentasikan jumlah molekul gas, tapi jumlah molekul gasnya ini adalah sama tetap. Jadi ketika tekanannya dikurangi seperti gambar A, maka volumenya membesar. Ketika tekanannya diperbesar, maka volumenya mengecil. Nah, apa sih gambar-gambar ini? Gambar-gambar ini ternyata oleh penulis bukunya ini merepresentasikan tekanan atom-atom gas di dalam wadahnya. Karena volumenya makin mengecil, sehingga tekanan yang dihasilkan menjadi lebih besar juga karena jarak antar partikel menjadi lebih kecil, sehingga
kemungkinan tumbukan antar gas juga menjadi lebih besar ya. Jadi itu sebenarnya maksudnya dari gambar bola-bola tersebut. So when the piston moves down, the volume decreases and atoms move close together, exerting a greater pressure on the walls of the cylinder. Jadi pada dasarnya maksud gambar ini adalah bola-bola itu menunjukkan banyaknya tekanan yang terjadi, yang seperti itu kira-kira, banyaknya tumbukan antara molekul gas, baik itu sama molekul gas maupun gas dengan dinding, sehingga pada dasarnya tekanan yang dihasilkan gambar B itu lebih besar daripada tekanan yang dihasilkan oleh gambar A. Jadi itu maksudnya gambar ini. Nah, itu tadi yang saya khawatir Anda salah interpretasi adalah itu menunjukkan jumlah molekul gas. Nah, karena itu penting saya tekankan lagi di sini. Okay, that's the explanation of Boyle's law. And the next video, I will explain about Charles' law and Avogadro's law. Okay, thank you very much. Hope this video can give additional knowledge for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.